jadi anak airsoft, tapi wibu juga. Emang bisa? Kenapa enggak? Selamat datang di acara Bacotan Omwok, di mana kita masih akan ngebahas berbagai hal menarik seputar dunia airsoft gun. Tentunya masih barengan sama gua, Emir Cesario alias Emir Bewok, tukang bacot profesional kesayangan selingkuhan Anda. Agak seret gue ya. Iya. Oke cuy, di episode kali ini gue udah bareng sama sahabat-sahabat gue nih. Ada adik-adik gue juga. Ini dari Megane Task Force. Megane Task Force alias MTF cuy. Lu penasaran gak? Kira-kira apa sih yang bakal gue obrolin kalau gue lagi ngumpul nih sama orang-orang ini? Buat yang penasaran, stay tune terus di Bacotan Omwok. Oke cuy, sekarang gue pengen kenalin lu nih sama personil-personil ya. Ini satu-satu nih, CL. Mulai dari sini dulu ya. Kenalan dong. Nama saya Rauf, biasa dipanggil Uci. Ini silakan. Halo, nama saya Nathan Rizky, bisa dipanggil Nathan. Sama saya Nurholis Samarullah, biasa dipanggil Amar. The Siapa yang gak kenal Amar guys? Amar Legend, the legend is here. Lanjut cuy. Nama saya Dimas Haji Seto, biasa panggil Dimas. Nama saya Ali Imran Hanafi, biasa dipanggil Ali. Itu dia tadi ya, orang-orang ini ya sudah dikenalkan ya. Nah, pertama nih, gue pengen nanya nih sebenarnya nih. Lu tuh pada main airsoft tuh dari kapan sih cuy sebenarnya? Dari kapan ya? Ini. Masih baru sih sebenarnya. 2012 saya. 18. Ada beberapa. Kalau Amar kan tahu lah ya kapan ya. Amar the legend ya. Amar udah legend, Cuman tapi kalau misalnya yang lain kita tuh semua. kayak gua, Rauf yang lain biasanya tuh dari 18 semua gitu. 2018. Jadi kayak band legend pertama gua tuh tau dari Rauf, terus Ali juga tau dari gua. Ini pelakunya ini. Iya. Nih. Dimas juga ketemu kita juga kan. Oke. Influencer kan. Ketemu dia juga di Madland. Saya udah punya lama, tapi baru main tahun 18. Iya, Iya, baru pada ketemu main circle. 2018 Tadinya dia semua. main di Madland, saya ketahuan gitu. Kenalan sama ini. Iya, gimana? Nah, soalnya dia kayak wibu juga gitu kan di pasar. Soalnya Seumuran saya selama gitu. main di Madland itu kan awalnya kan, wah mainnya om-om semua kan. Soalnya kayak enggak, maksudnya kayak enggak sinkron Sekarang juga gitu. sama Om. Iya. Ya kan? Nah, ini nih cuy, tadi kan lu bilang kan, wah ini anak wibu juga nih. Nah, ini nih, kalau misalkan kita ngomongin MTF, image-nya MTF di luar itu kan wibu kan. Ini nanti bakal kita bahas ya. Tapi nanti, pertama, gue bakal biarin mereka ngejelasin karena kan ini jadi pertanyaan juga nih sebenarnya di luar. MTF itu apa sih sebenarnya? Tim kah, paguyuban kah, apakah? Sok lah dijelasin. Gua dulu apa gimana? Siapa yang jelasin dong? Gimana? Ketuanya siapa sih sekarang? Cuma dia ketua pertama gitu, Pokoknya penerus gitu. Oh, lu penerus. Iya, Ini udah lengser nih ceritanya. Melengsarkan diri sih sebenarnya. Anda sudah ada Melengsarkan diri ada sebenarnya. pengurus, ada kayak kayak urusan pribadi dari Rauf, jadi Rauf terpaksa turun gitu. Jadi untuk dari awalnya dari Rauf dulu aja sih. Oke. Jadi dari awal pun nanti saya lanjutan. Oh, lanjut. Siap. Sok, kasih Oke. tahu cuy. Jadi pertamanya tuh gini, pas awal-awal gitu ya apa sih gitu kalau lihat di anime-anime gitu kan biasa banyak yang anime tempur gitu bawa senapan lah gitu. Anime tempur. Iya. Biasanya yang mecha terus Oke. yang action gitu, fan fiction atau ya pokoknya genre Forte action gitu gitu. loh. Iya, Forte genre sama action gitu. Apa namanya Stella C itu ya. Oh ya, Stella C3, Sabagebu segala Terus macam. sama Anjing gua berasa tua cuy. Ya, lanjut. Iya, pokoknya gitu. Terus ya mulai dah itu ke event-event di Jepangan gitu pada bawa Pada gear up. pada gear up. Oke. Awalnya ya cuma bawa springan doang, springan kayak begini kalau dulu mah kita pakai ini ya, dulu CB. pakai spring BE. yang The Cobra BE ya? yang BE standar sama yang ini SIG 556 Ya, sama SIG BE, 556 ya. buat Pokoknya Evan yang M4 kecil itu. ya yang buat elepan ya, ini kan yang 1:1. Oke. Sama Bison. Nah, jadi awalnya MTF itu Cuma perkumpulan doang. perkumpulan doang nih, ya kan? Saya dibilang gini om, circle cosplayer Circle, wibu gitu. Ah, oke. Komunitas.
circle cosplayer yang taktis, yang taktikal, yang taktis. taktikal. yang biasanya muncul di event-event wibu gitu. Salah satu dari, cuma ada banyak, cuma kita salah satu dari mereka gitu. Oh iya, oke. Karena sekarang kayak yang tadi lu bilang ya, anime-anime tempur-tempur tuh udah banyak dan itu akhirnya menginfluence lu untuk jadi beginian nih. Gitu. Ya begitulah. Nah, ngomongin tadi kan lu semua tuh awalnya dulu seneng cosplay, terus lu ngumpul gitu kan. Jadi kayak quote unquote wibu bersenjata nggak sih? Bersenjata. Ya itu. Ya emang nama sebelum Meganet Task Force tuh emang ini sih. Cringe sih sebenarnya sih angkatan Iya sih, wibu kalau bersenjata. diinget ya gini. Ya apa-apa, we are once young and stupid guys. Gini sih, jadi dulu tuh kan belum masih tabu dalam dunia airsoft, jadi kita bilang wah ini senjata, jadi kita Senjata gitu. Untuk kan senjata gitu, udah senjata gitu. Kalian aja Belum karena bisa gak bilang unit atau airsoft gitu, masih tabu banget tuh lah. Ya, Iya, makanya itu senjata gitu. emang cuma buat ini doang, buat keren-kerenan aja gitu. Enggak ya, internet trolling nggak sih sebenarnya? nggak ada ini nggak dimasukin peluru atau segala macam. Ini cuma buat keren-kerenan doang, makanya disebutnya ya dalam tanda kutip senjata. Kita masih belum ngerti, jadi kayak wih senjata nih keren nih, tapi belum tahu fungsi sebenarnya gitu. Siap. Ya itu dulu lah ya. Dulu. Gitu. Nah, terus seiring perjalanan waktu nih, lu kan pertama kan dari cosplay gitu, akhirnya sampai lu memutuskan untuk kita sukir aja nggak sih sekalian? Coba-coba gitu kan. Ya. Gimana sih ngerasanya nembak orang dan ditembak orang ya selain dari kata sakit hati gitu. Anda sering ditolak ya? Kurang ajar. Jadi gini Om, jadi kan pertama kan kita dari di event tuh biasa di Mangga 2 Mall sama di Balai Kartini, biasa ada event cosplay. Nah, habis itu ada orang yang mengajakin kita skirmish di Benghazi Field, Maitland. Oke, shout out buat warga Benghazi juga ya. Iya. Bravo, BSD Murah. BSD Murah. Jadi kayak kita tuh untuk wah ini kayaknya bosen nih cuman cosplay doang, ini kita coba skirmish ya. Di mana yang dekat-dekat aja kan, kita rata-rata rumah di Jakarta Timur kan. Lu basis timur nih semua Jakarta nih. Utara, Jakarta Timur. Utara, Timur, Oke. Pusat gitu. Bekasi. Nah, jadi kita cari field yang paling dekat gitu, di mana? Oh, ada nih di Forum Maitland gitu. Di situ kita cobalah ke sana. Nanti terus kita biarkan satu orang itu ngajak satu sama lain mau coba skirmish kan nih, kayaknya seru nih. Udah habis itu ngumpul di situ kayak sukir-sukiran. Nah, di saat kita sukir-sukiran kan kita merasakan sensasi sukir. Habis itu kita merasa kayak nama AWB tuh kayaknya harus diganti. Udah nggak ini Apa lagi, gitu. harus sudah ini ya. tidak relevan lagi. Kita coba mengganti sebuah jadi nama yang lebih taktis dan lebih kayak call sign gitu. Kita coba ke hiu gitu, Megalodon. Kita Megalodon Squad. Nah, Megalodon Squad kan terlalu boomer gitu lah, jadi terlalu bapak-bapak gitu. Iya banyak ya Kita yang begitu ya. Wibu kan. Kita ubah jadi Megane. Megane itu apa? Nih, kacamata safety airsoft. Oke. kita- Jadi logo lu itu tuh yang mana logo yang mana? Yang Ada dulu sih. Ya, ini yang 2019 2019 yang baru. Oke. Jadi lu tuh Megane itu ada filosofinya sebenarnya ya. Iya. Sebenarnya juga kayak Kacamata serapan dari gitu. Megalodon, Megalodon. Oke. Bukan fetish kan? Beda. Itu mah. Udah lain cerita itu, udah lain cerita. Di balik panggung aja Om. Nakal ya gue bilangin buka nyokapnya nih. Jangan ntar Udah, nggak boleh lanjut. main lagi kan sama Balik laptop. Om Nonton Bewok. kan ya? Oh, iya ya. Oke, itu lu mulai tuh. Mulai akhirnya ikut suki segala macam gitu. Nah, ya kita tahu juga di Jakarta, ya kita ngomongin Jakarta aja dulu gitu ya. Jakarta. Tim airsoft yang wibu itu kan kayak bukan cuma lu kan sebenarnya. Ya kan? banyak sih sebenarnya. Ada satu tim legend lagi, cuman orangnya nggak bisa datang sih katanya. Teman-teman, shout out buat teman-teman Neko Airsoft Team ya, buat Eki, Joel, Zephyr gitu. Next lah, masuk ke sini. Nah, lu sama mereka nih gimana tuh? Ada influence kah atau gimana gitu sebenarnya? Gua Biasanya tuh, sama saya sih. sama Rao sama biasa tuh sukir bareng gitu. Pernah kan waktu lihat di YouTube Neko Airsoft Team yang kata Micromuseum Benghazi itu kita Oke. di JO. Itu ada tuh di ini YouTube pertama kali JO sama Neko. Biasanya JO sama Neko sih sering sih.
ya nggak mesti nggak satu tim komplit. Paling saya doang atau saya Nathan atau Paling nggak ada perwakilan. ya, paling ya ada sih. perwakilan. Ya. Ya, biasanya gitu. Siap. Nah, oke, sekarang tadi kita udah pemanasan ya, kenalan, udah foreplay. Iya. Sekarang kita masuk ke topik yang agak-agak panas nih sebenarnya, nggak apa-apa ya? Hmm. Sok lah, bebas ya. Oke coy, kalau misalkan tadi juga ya di intro lu mungkin udah lihat kan, Airsofter kok wibu gitu. Nah ini nih sempet jadi perbincangan hangat gak sih, perdramaan. Banyak. Oke, kalau dari lu sendiri nanggepinnya gimana sih sebenarnya gitu? Kayak ya gue pengen tahu aja gitu awalnya. Kalau dari versi lu nih, dari kacamata lu, kenapa sih wibu itu di dunia airsoft tuh apa ya bisa dibilangnya ya? Bisa dibilang kayak alienate maybe sometimes gitu, atau mungkin sudah dicap Gimana jelek ya? atau gimana gitu ya? Sok lah, mungkin ada yang mau ngejelasin. Biasanya karena dari drama event Jepangan juga sih. Jadi Hmm. ada beberapa ya wibu yang pengen taktikalan juga. Cuman dalam tanda kutip rada nakal. Liar ya. Masukin BB ke dalam Mac, dikokan, Oke. tembakin ke atas. Ada itu kasusnya ada. Ya, Dan kita hampir ya. kena. Rata-rata Ya. masih muda gitu, jadi masih sikap itu masih agak kebocahan mungkin. Si Jadi SMA lah. baru megang, wah ini senjata nih, wah gini. Ya keren-kerenan tapi ya Ini nggak kayak gitu keren-kerenan juga doang. Pak. Ya mungkin gini, orang Indonesia itu kan cenderung menggeneralisir nggak sih sebenarnya? Iya. Iya, let's say kayak ada satu nih wibu nih, terus dia taktikalan juga gitu kan, terus ya akhirnya kejadian kayak accidental discharge kayak gitu-gitu. Akhirnya kena lulu semua nggak sih sebenarnya? Iya, biasanya sih yang Kena yang impact namanya gitu. besar. banyak sih yang kena gitu. Iya Nah, sih. misalnya kita lagi kayak chilling di atlet airsoft atau lagi sukir gitu, udah ada aja gitu drama. Wah ini wibu nih, gini. Kita Kayak anime kenapa lah. ini? Iya, nggak tahu, kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba diseret. Apalagi yang Akhirnya jadi kesel anime sendiri. gitu Iya, kan. sampai anime. Katanya waifunya. Iya, Itu sempat kasus sempet tuh. jadi Kasus drama tuh. Ah iya kasus itu ya. Itu tolol sih sebenarnya. Well, Kita nggak salah gitu. oke, ya gue juga tidak memungkiri ya, gue juga ya ada lah kecemplung-cemplung di drama gitu ya kan, lu masih pada mau mukulin gue. Sempet sih. Banyak cuy ngantri kalau mau mukulin gue. Enggak, anyhow, ya bisa dibilang ya salah paham mungkin ya dari, ya gue tidak menyalahkan pihak ini salah atau pihak itu salah gitu. Ya namanya internet nggak sih, Iya, biasanya emang dunia digital gitu kan, lo ngomong nggak tahu intonasinya seperti apa, lo nggak tahu ekspresinya gitu kan, akhirnya jadi salah paham gitu sebetulnya. Tapi once lo mencoba untuk kenal lebih dekat, lo mencoba kenal lebih jauh, sebenarnya nggak gitu juga sebenarnya. Di internet galak-galak, pas ukir biasa-biasa aja sih sebenarnya. Gue gimana kok di internet? Asshole nggak sih? Mengakui sendiri ya. Ya. Self-proclaim. Banyak yang bilang gitu cuy. Nah, kalau dari lu sendiri nih, dengan kewibuan lu ya, I'm not judging here, it's your way of life maybe, whatever floats your boat. Kalau misalnya lu lagi sukir, lu lagi main terus ada yang let's say mendiskreditkan atau mungkin ya apa, diskriminasi lah gitu karena Ada. lu wibu gitu. Ada. Itu lu gimana sih menyikapinya sebenarnya? Ada sih kalau di maksudnya biasanya sih pada omongan dari belakang sih, cuman ya kita bisa ya udah sih kok lagi ini happy kok ada aja yang ganggu gitu. Kita juga pengen sama-sama happy gitu. Ya cuma mainan lu dibawa serius. Kalau dari gua sih kayak let it flow dulu aja. Orang yang kayak gitu tuh anggap aja kayak komentator gitu yang nggak perlu ditanggepin. Kita mah tanggepin gameplay segala macam airsoft aja. Oke. Ya bawa happy aja Kayak gitu. gitu. Kok lu di mana aja dari tadi? Emang banyak sih yang ngomongin gitu dari belakang. Ini pernah denger gitu. Nggak, ini pas lagi supir teman saya pakai baju anime gitu kan. Mm. Katain di belakang.
Lu apa sih supir pakai baju cewek gitu? Ada yang gitu. Ada. Saya sih nggak merasa wibu, saya bukan wibu, cuman saya kayak kasar ngebela teman saya gitu kan, wah ini kok orang suka iniin apa ya, gitu, anime gitu kan, kalau bukan orang gitu. Karena lu di satu, ya itu teman-teman lu juga gitu kan sebenarnya gitu circle masih lu. satu gitu. circle. Well, Saya ngerasa iya. tersindir gitu. Ya nanti temen-temen itu ya, kalau misalnya temen dihina kita ikutan ke trigger gitu. Wah Iya, ini maksudnya ke-trigger apa gitu. nih? Ya, dan akhirnya membesar. Oke, apa ya? Gini, kalau misalkan tadi kan mungkin ya, kalau kita runut nih sebenarnya stigma negatif ke wibu-wibu yang main airsoft itu kan mungkin karena tadi ya accidental discharge, terus mungkin ada suka yang serampangan juga yang tadi yang liar-liar nakal kurang itu, edukasi, gitu kan. kurang edukasi. Nah, kalau dari lu sendiri untuk let's say apa ya? Ya mungkin bisa kita bilang membersihkan nama lah sebenarnya. Itu gimana sih? Ada nggak sih yang lu lakukan gitu untuk mencegah lah paling nggak? Oke, dia wibu gitu, tapi dia nggak masuk circle lu gitu. Cuman kalau dia once fuck up, gua kena juga nih gitu. Kira-kira ada nggak hal preventif nih yang lu lakukan untuk mencegah hal itu terjadi lagi, cuy? Ya maksudnya di ini aja dibilangnya ya mungkin kurang udah ya mohon maaf dalam tanda kutip kurang edukasi gitu. Ya cuma buat dalam tanda kutip ya keren-kerenan aja tapi keren-kerenannya salah gitu. Makanya ini aja dikasih tahu aja gitu, bilang aja gitu. Ya semua orang buat salah lah. Gitu. Ya, everyone makes mistake gitu kan. Gitu. Terus kalau yang kedua dari gua nih, kalau misalnya kan pertama kan pasti orang bukan rata wibu, nah pasti orang tuh nganggap wibu tuh negatif. Nah, Mungkin karena kejadian-kejadian yang iya, tadi ya, ya. gitu. buat gua tuh, jadi gua tuh menampakkan diri atau mewujudkan eksistensi wibu di event airsoft besar. Oke. Kayak event-event yang Porgasi kemarin contohnya, atau enggak event micro milsim atau milsim di misalnya di kayak di hutan Sengon gitu, terus habis itu Kita juga kayak pernah ikut M7, Warrior loh. War M7, iya kita kayak Lomba gitu kan. Pan-papan mungkin si Mighty. ikut lomba trion Latihan AI PSC. Lomba, Ya Om Firly halo. sama Latihan AI PSC. Oke, jadi lu kita mengikuti event-event airsoft gitu, jadi buat menunjukkan itu eksistensi wibu tuh nggak sesuai dengan apa yang lu tanggepin gitu. Wibu tuh bisa aja jadi airsoft yang berwibawa, kayak bisa bilang kayak lulu pada lah. Calon-calon generasi baru itu sebenarnya. Kayak lulu pada lah. Potensi. Kalau tujuan saya sih, karena saya kan megang YouTube juga kan. Biar supaya ngeliat, wah ini wibu, nggak sekedar dibilang orang-orang tuh, wah wibu banget, bakal ketika. Jadi saya tuh membuat video tentang edukasi airsoft. Jadi kayak ngetahuin apa itu airsoft gun, bagaimana cara mainnya di YouTube. Jadi supaya orang-orang tuh bakal ngerti gitu, udah tahu, wah ya orang kok ini orang wibu airsoft kok tuh tahu semua gitu juga gitu kan, kayak ngasih edukasi juga gitu. Jadi untuk ngarumin nama kita juga gitu. Let's say untuk orang-orang yang wibu-wibu yang liar tadi biar ada edukasinya lah sebenarnya ya. Iya. Wibu-wibu juga pasti nonton di YouTube kan. Ini nonton airsoft pasti dia penasaran kan, airsoft tuh gimana ya? Jadi dia cek di YouTube kan. Kalau misalnya beruntung dia nemu YouTube kita kan, lihat edukasi, nah itu dia pasti agak bersalah kan, wah ini gue salah ya nembakin di tempat ini. Terus nembak pasti ada tempatnya kan, kayak field skirmish, nah pasti dia bakal cari-cari itu field skirmish. Banyak wibu juga Iya, kayak dokter pemula lain, mungkin orang iya, masyarakat lain yang nggak terlalu ngebedain airgun, airsoft gun kayak gimana. Jadi kayak senjata airsoft ini wibu yang udah lama main gitu, dia kayak bertanya gitu, ini main airsoft di mana, bla 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 gitu, dengan kalimat ajarin aku dong suhu gitu. Siap. Ampun sepuh. Berarti ini kan banyak yang nggak tahu nih sebenarnya nih. Ya kan, banyak yang nggak tahu kiprah lu gitu kan dalam sebenarnya lu tuh nggak cuma kumpul-kumpul, lu nggak cuma sukir, lu nggak cuma ngewibu di acara Jepangan, tapi lu juga melakukan sosialisasi sebetulnya, edukasi gitu kan. Berarti kalau misalkan gue nanya nih, kontribusi lau apaan sih buat airsoft? Hashtag kontribusi Kontribusi lu apa nih? itu pertanyaan dua. Itu sebenarnya udah bisa lu jawab gak sih? Iya kan? Ya tadi udah ada jawabannya. Udah ada jawabannya sebetulnya gitu. Ikutin kegiatan airsoft, aktifin airsoft gitu. Saya juga jarang ikut event-event cosplay gitu, mereka kita banyakin event-event Iya, banyak airsoft. kan. Biar kita nggak lebih- dibilang, wibu amatir, satu taktikalan banget sih gitu. Kita lebih ke misalnya ada event
Ini misalnya dalam weekend ada event wibu-wibu sama event airsoft, kita mah lebih ke pilih ke full dibanding wibu gitu. Oke, Ya, itu kalau lagi nganggur sukir aja Iya, ya lagi nganggur. nganggur. Iya gak sih? Oke, sebenernya ya pertanyaan tadi itu gue udah ngasih bocorannya nih ke orang ini nih. Gue udah ngasih berapa ya? Udah bulan-bulan kemarin nggak sih Udah gue ngasih lama, bocorannya. udah. Sekarang mau gue tanya lagi cuy. Kalau sampai dia lupa kunci jawabannya, kita telanjangin gak sih? Raum, Bantu Yes. pegangin. apa ya kontribusi lo? Ya, main airsoft. Nah, itu sebetulnya. Main airsoft itu Sebetulnya bakal jawaban kontribusi terbesar. jawaban paling simpel dari pertanyaan itu adalah ya apa kontribusi untuk dunia airsoft? Gue main airsoft. Karena dengan lu main airsoft, lu menjaga hobi ini untuk tetap ada. Itu sih sebenarnya sih. Cuman ya gimana caranya, gimana bentuknya mungkin kan ya kalau kayak kemarin juga gue sempat ngobrol kan sama tim-tim airsoft yang lain. Perkaranya sebenarnya satu sih, antara generasi kita sekarang gitu ya, kayak gue tua banget gak sih rasanya? Nggak gini, banyak kesalahpahaman antara lu dan airsoft tua lu gitu. Di luar sana gitu, karena ada yang namanya age gap. Ya nggak sih? Iya, iya. Ya nggak sih kan, cara bercandanya beda, ya kan, bahasanya beda, ya kan, ditambah lagi biasanya itu kan terjadi di sosmed, ya nggak sih? Iya, benar. Saat di field kan Ya, biasa kayak gini aja. aja Gitu, kan. biasa aja. Masih nembak BB plastik juga. Ya karena kan kalau ya di sosmed lu cuma ketikan, lu baca, lu akhirnya mencoba mengimajinasi sendiri kan kira-kira dia ngomongnya seperti apa. Iya, ya walaupun mungkin gue ngomongnya bisa aja gue ngomongnya kontribusi lo apaan cuy. Itu kan kalau gue ngomong langsung, tapi kalau gue ngomong kontribusi lo apaan sih gitu baru kan ngegas kan Kayak bisa sebenarnya di kan. sosmed tuh kita ngira, wah ini Nggak tahu gitu. wah ini om Enur pasti marah-marah nih bro. Enggak sih, emang sampah aja mulut gua. Tapi enggak lah, no hard feeling ya, no hard feeling ya. Udah lurus lah. Oke, itu tadi gue udah ngasih tahu soal latar belakangnya anak-anak ini. Tapi masih banyak sih yang pengen gue bongkar nih dari orang-orang ini. Jadi buat lo jangan kemana-mana, stay tune terus di Bacotan Om Wok. Oke cuy, sekarang kita balik lagi nih untuk mengulik lebih dalam tentang para wibu-wibu ini. Mau diapain emangnya? Om congkel-congkel lah. Nggak, gini, tadi kan kita udah ngomongin ya, gimana tanggapan lu tentang persepsi masyarakat nih, airsoft-airsofter di luar yang angkat-angkatan toku ya kan, tentang gue. Tentang perwibuan gitu kan, lu nanggepinnya gimana, terus tindakan preventif lu agar hal-hal seperti itu tidak terjadi ya, untuk clear your name juga sebenarnya kan gitu. Kalau wibu tuh nggak segitunya sebenarnya gitu, yang memang udah kenal airsoft gitu kan. Nah sekarang gue pengen nanya pengalaman pribadi lu nih, suka duka pribadi lu yang saat lu masuk kecemplung di dunia yang saling menyakiti ini. Sok, siapa dulu yang mau cerita? Siapa? Oke. Ya. Jadi sebenarnya dari kalau saya dari awal tuh dari SMP, berawal dari SMP gitu. Dari SMP taunya senapan angin. Karena di komplek perumahan saya warganya banyak yang punya senapan angin. Oke. Makanya jadi pengen punya tembak-tembakan ya yang mirip-mirip di game kayak Counter Strike, Point Blank, PB, FF main lu? enggak. Yang mau top up forever. Ya, Enggak, gue nggak ngatain burik kok, bener. ya pokoknya itu ya dari game tembak-tembakan gitu juga Ya. nyari-nyari nih airsoft gitu. Kalau zaman dulu tuh tahun berapa ya? 2014 2015 gitu. Ya itu masih murah lah. Bot Eleven dulu masih 200.000. Yeah. Sekarang 500 sih. 500. Udah 500.000 sekarang bot Eleven. Ya dulu tahun 2016 saya beli bot Eleven ya 200.000. Itu yang LPAC apa yang
Enggak, yang spring, Oh, yang spring. Masih bagus dulu itu. Nggak heran ya jualan spring bisa punya bini 3 ya. Gue jadi kang bacot masih. Aduh bini gue mana? Tak panggil ya. Saya laki-laki pemberani ya. Softer takut istri. Terus uang jajan dipotong cuy. Gak bisa beli unit. Next. Gimana? Pokoknya gitu, pokoknya megang airsoft tuh awalnya 2016 gitu. Ya masih buat jadi pajangan nembak-nembak dekat rumah lah gitu. Ya, oke. Terus pas 2017 ya lihat-lihat di YouTube. Kalau Neko, dia lihat dari videonya Neko, akhirnya tertarik nyoba ini. Tertarik apa naksir sama Eki? Nggak juga sih. Aduh. Ya gue gak ngejat sih, gue gak akan ngejat. Kenapa juga sih orang-orang tuh? Kasihan Nekinya tau gak? Apa-apa lah. Oke. Ntar gue lagi yang kena. Terus ya pokoknya itu dari videonya Neko ya tertarik itu nggak semua sih tapi banyak video yang saya tonton gitu tertarik gitu. Akhirnya nyari-nyari ya itu di event Jepangan gitu. Ada yang bawa airsoft juga gitu. Main airsoft nggak skirmish nggak gitu. Pengen coba-coba. Akhirnya itu tadi di ini ke Benghazi gitu. Oke. Baru itu tuh 2018. Jadi nunggu 2 tahun punya unitnya tahun 2016, mainnya 2018. Nabung Itu nggak masih sih? Nabung gak sih? Gak tahu ya, kayaknya Apa beli pas lebaran? Ya lebaran. Enggak Mar, enggak gue nggak judging di sini, nggak apa-apa juga sebenarnya. Gembrong tadi ram. Lebaran kan. gembrong udah mahal. Ya, Kau yang istrinya istri 3 3, cuy. Ya pokoknya gitu masih ini Sukin masih pada pakai springan semua ya anak-anak pada pakai springan semua dulu kan 2018 ya udah lama-lama berangsur-angsur 2019 mulai nabung gitu ya kebeli dah tuh AEG saya kenan Nggak apa-apa, yang penting bisa sukir ya sih. Ya. Ya kan, yang penting lu punya dari duit lu sendiri ya kan. nih Nggak open BO kan? Waduh. Ya nggak apa-apa juga nggak sih? Kalau lu gimana? Siapa lagi? Lu gimana Mar? Nih ini legend cuy. Dari awal ya. Ini Dari awal. awal kali tuh waktu pas 2008 TK ya. Ngeliat itu kan abang dulu main Counter Strike, Oke. saya main Zero terus ngeliat Paket malam. enggak itu punya komputer dulu Oh, dia. keren dia. Ngeliat apa abang main game. Oh ini senjata K47 ini apa? M4 M4 gitu ya kan? Jadi saya itu awal tertarik senjata pertama kali tuh M4. Dulu manggil buat M4 Maverick kan dulu namanya di CS tuh itu namanya Maverick ya Iya. Maverick S Oh B43 nggak sih? Terus waktu itu kan karena pengen dulu sama almarhum ayah saya kan pengen beli senjata ditembakan gitu kan kayak gini. Dulu tuh beli tembakannya itu kalau nggak salah sih pakai mesin baterai. Oke. Tadinya mau pakai yang pakai peluru gini cuman nggak dibolehin. Sampai beberapa waktu saya sama ibu saya kan pas habis lebaran tanggal berapa nggak tahu sekali lagi 2012 kalau nggak salah ke Gembrong. Dulu saya dibeliin tuh Akhirnya buat Eleven. Dulu tuh buat Eleven tuh sama masih 250. Dulu masih tuh beli 200 gitu. Ditawarin kan. Terus ada yang apa-apa di spray gitu masih lama gitu. dulu masih variatif gitu di pasar Gembrong itu sekarang Sekarang udah gaib lah. Dulu sekarang saya susah nyari unit orang itu kayak nggak mesti kayak lebih mirip banget gitu kan. Kayak punya kaek gitu. Karena dulu kan buat Eleven itu kan skalanya kecil gitu. kayak nanggung nggak sih? 1:3/4 buat Eleven. Jadi biar orang-orang wah ini kayak udah tembakan beneran gitu kan. Soalnya kan orang-orang gang miripnya udah gede mainnya main tembakan. Udah masih kelas berapa ya? Yang Masih gede-gede kelas juga main 3 tembak-tembakan. SMP. gitu kan. SD. Keren. Iya, Iya. dulu malah saya dibolehin gitu main airsoft dulu sama orang tua. Terus waktu itu kan karena nemu merek itu kan merek Well. Bagi satu kan. Sebenarnya saya bukan nyari Well doang, ada tuh itu apa ya mereknya lupa lagi pokoknya. Gak tau dia pokoknya mirip Boyi atau string. Itu kan dibeliin lagi sama orang tua 500.000 tapi belinya habis lebaran. Jadi makanya saya tuh kayak WTB M4 belinya habis lebaran gitu. Ya mulai dari situ tuh. Iya. Kok orang-orang jadi kayak pada apa bercandain. Ya saya tahu kok saya nyala, saya nyolot gitu. Cuma dasar kurang akhlak juga sih. saya tahu saya nyala, saya Iya, nyolot. iya. Karena kan saya waktu masih kelas
masih kelas 4 SD lah ya, masih anak. Iya, Masih bocil banget. emosionalnya masih belum stabil ya. Tapi di luar itu sih Mar, sebenarnya dulu waktu ya awal-awal lu jadi legend gitu ya, mengukir karir perlegendan lu gitu. Sebenarnya gue pribadi gue salut loh sama lu loh. Daripada lu minta gitu, lu berusaha nabung gitu dan lu jujur kalau misalkan gue kan beli ini habis lebaran, ya nggak apa-apa juga sebenarnya gitu gak sih? Iya kan, at least lu ada effortnya lah kelihatan. Ya, cuman ya mulut-mulut di internetnya Iya. itu ya. Sampai ngeliat tuh saya tuh Jahat Anda ya. yang edit foto saya gitu kan. Parah masih kecil Sampai gitu. ada yang nelfon saya gitu kan, woi anjing gitu. Serius ada yang kayak gitu? Iya, demi Allah ada. Orang tua saya tuh sampai ngeliat gitu kan. Orang tua saya tahu orang itu siapa. Oke. Saya jujur sih pernah nangis. Soalnya kenapa nangis? Soalnya dulu kayak merasa dia itu selalu dibully kan di rumah di SD kan. Udah gitu dikomporin di FB. Kayak gitu lagi kan. Makin down nggak? Makin down lah. Jadi males gitu kan nggak saya di kan di FB, FJB, mending lah di gembrong aja lah gitu kan. Keputusan. Tapi nggak apa-apa Mar. Pelaut tangguh nggak ya tercipta dari air yang tenang nggak sih sebenarnya? Lu bisa ada di sini sekarang, thumbs up lo dari gue lo. Keren. Karena saya juga tadinya tuh emang gak mau sih karena ketemu orang-orang di Kayu waktu dulu. Makanya saya alhamdulillah bisa ketemu mereka kan seumuran, sepantaran gitu. Dia gitu. Ya yang sama-sama aneh lah. Kayak misfit gak sih? Misfit ketemu misfit gitu. Saya juga bisa beli AEK nih, walaupun juga AEK juga saya ya nabung dari dari duit tabungan saya juga. Gak apa-apa, keren. Keren Sampai sebenarnya. itu pernah dibeli, sampai dikasih duit juga sama abang saya gitu kan, nih saya beli tembakan gitu. Keren. Abang lu keren Ya, cuy. baru setahun gitu kan. Ada yang ngatain, ya baru setahun udah ngakit AEK. Udah nggak apa-apa, pakai duit saya sendiri. Iya gak Orang apa-apa, minta, iya kan? Iya kan? Mending gitu. Bacotan Anda itu tidak membayar tagihan saya. Gitu aja gak sih sebenarnya gitu loh. Balik lagi, kontribusi lu apa? Kontribusi lu apa? Ya. Lalu gimana cuy? Kakak coba dulu nih. Ya, sweet lah, boleh lah. Bebas. Sok. Boleh. Di masa saya dulu. Saya sih dulu lumayan privilege sih ya. Soalnya dari saudara itu Ya orang adaan tadi. dari om saya itu main airsoft. Oke. Udah tahun berapa itu? Itu zaman AK CM20 Sima yang 028 itu masih 600.000. Dulu AEK 600.000. Iya. Lu pasti ke pasar pagi tuh banyak banget tuh. Nah, itu mulai dari di pasti kamu saya itu om saya sama ayah saya main itu airsoft nembak target lah. Saya itu mau, tapi saya nggak boleh, bahaya. Oke. Terus beberapa waktu kemudian dikasihlah saya itu yang model M47 Yang shotgun itu kan. itu zaman yang pas pada masih orang itu anak kecil masih main shotgun. Nah itu saya dulu pakai M47 masih murah ya. Sekarang masih ada di rumah, tapi udah sakit-sakitan. Keren. Kan udah tua. Sempat pas saya pertama kali sukir itu masih kepake. Itu pas SMP kelas SMP? kelas 3 ya. Iya. Itu saya dapat M47 SD. Nah itu saya itu juga udah dapat G36 pas main pertama kali. G36C, Oh, G36C oke. unitnya. Salah. Pas itu pas SMP itu pertengahan itu dikasih G36 G36C AEK. Sebelumnya saya biasanya main RC doang. Nah pas di main RC itu nemu orang RC yang tahu airsoft juga, katanya bisa ini. Pas saya bilang saya punya itu, katanya bawa sini aja dibenerin. Bener lah. Era sukir nih. Nah baru beberapa tahun kemudian, 2 tahun kemudian barulah nemu Orang-orang ini. iya. Pertama si Rauk dulu main di match, Semua gara-gara Anda ya. sehingga dari Apa salah saya? sehingga dari wibu-wibuan, cuma ya karena kebetulan wibu juga. Kebetulan wibu. Kebetulan. Ya. Udah jodoh gak sih? Waktu itu pertama kali pakai jaket, masih inget banget pakai jaket itu, Jaket Dusun Panzer. Ya masih aneh-aneh lah dulu. Ya, masa kegelapan lah ya gitu. Masih awet semua itu, unit lama. Jarang itu juga sih, soalnya dulu nggak brutal juga mainnya. Lalu cuy? Kalau gue kan dari 2018 awalnya tuh gara-gara suka game 4GM dulu kan udah ada tuh. Nah
iseng-iseng beli di pas lagi lebaran kan biasanya ada tuh mainan gitu. Yang pertama tuh beli unit Apa Azuri. Nah, habis beli tuh diomelin sama orang tua. Serius tuh diomelin? Soalnya dulu apa dilihatnya tuh bahaya banget soalnya nembak gitu kan. Iya sih. Nah, gitu kan ya udahlah mau coba-coba aja beli model lain. Bandel. Rebel ya, rebel, anaknya rebel tuh. Iya. Itu kan punya stick. Nah, itu saya coba-coba ke event tuh bawa-bawa unit. Nah, ketemu apa sebelum jadi MTF namanya AWB. AWB. Di Bangdu. Saya dulu nggak tahu namanya. Saya kira Neko. Akhirnya setelah beberapa hari kemudian baru di PM, oh bukan Neko ya. Nah, baru di invite. Nah, terus ternyata baru tahu ada kegiatan ini sukir. Nah, dulu coba sendiri belum kenal orang-orangnya. Dulu kan peringan standar, lawannya AEK, mainnya di Woodland. Dulu tuh pas awal-awal sukir kita yang seperingan FPS-nya 200 ke bawah ya, 200. Nggak ada 200 malah. Kemarin sih gue nyobain Video 300. di bawah 100 malah. Lawannya AEK yang 400 FPS. Awal-awal kita main cuy. Gak apa-apa lah. Saya pertama kali main G36C. Iya. Aik Aku pula. pertama main ini Speedy the Cobra masih BB aja tuh. Dulu tuh pertama kali main di sukir, tapi langsung diturunin di Woodland, bingung sepatunya masih sepatu polos. Nah, Hancur itu, lah ya. ketusuk ranting. Ya banyak lah kejadiannya Iya. gitu ya. Ya pengalaman pertama lah. Tapi- kali game doang. Tapi ini sebenarnya menarik cuy. Ngelihat lu kan pada mulai kan dari masih pada SMP ya kan. Ada yang SD, ada yang ya masih sekolah lah gitu. Nah, kalau misalkan tadi lu bilang awalnya kan ada tantangan nih dari orang tua sebenarnya, ya kan. Nah, kalau lu semua nih sebenarnya pernah nggak sih ada bentrok nih dengan orang tua karena lu mengikuti hobi ini sebenarnya? Sering. Mau Nah, ini nih. Coba dong kasih tahu apa sih tantangan dari orang tua lu, terus cara lu untuk meyakinkan orang tua lu nih kalau nggak apa-apa lah gue main ginian gitu sebenarnya sampai akhirnya lu diizinin atau emang lu masih nekat aja sebenarnya? Ini nih biasanya gitu. ini nih. Rebel. Yang ini. So, Coba nih, kasih siapa tahu. nih yang mau berbagi? Gue dulu dah. Gue lanjut. Kali aja. Ya, boleh. Gue tuh biasanya sama orang tua tuh sering banget kalau mau sukir dilarang. Nah, oke, kalau alasan saya tuh biasanya bosan di rumah, kalau ngapain di rumah terus, kayak mending ada kegiatan di luar daripada di sini terus kan jenuh saya juga. Ya udah akhirnya agak debat dikit lah. Ya udah boleh. Nah, paling cuma bawa duit berapa dulu ya awal-awal sukir ya? Nekat ya? Iya, nekat. Nekat cuy. Soalnya dulu masih naik Transjakarta. Oke. Jalan kaki, nah iya. Lalu terus-terusan kan udah biasa lah ngeliat saya supir. Nah ya udah pasti udah tahu mau nembak mau latihan ini. Ya udahlah jalan ya udah. Habis itu kan ini lanjut cerita ini apa gimana? Gimana? Siapa yang mau berbagi pengalaman soal orang tuanya lagi? Itu saran saya yang buat orang tua. Wah, suaranya. Yang lain gimana? Yang lain? Dari awal main tuh sebenarnya udah didukung gitu kan. Sampai waktu itu kan dibeliin duit juga. Yang abang lu bahkan ngasih Ngasih duit gitu kan, modal Cuman kan. karena mungkin salah saya juga, ibu saya risih gitu kan. Ibu saya risih bukan karena saya keseringan banyak main gitu loh. Boros duit gitu kan. Kamu Ya tuh emang sih. Ya emang hobi ini emang boros duit sih sebenarnya. Hobi mulu di sekolah gimana gitu kan. Udah gitu ibu saya tuh suka gimana sih? Suka ngulur-ngulur ngomongin masalah-masalah lalu yang sebenarnya tuh udah teratasi, kayak misalkan Mama nggak sih sebenarnya? iya, kayak misalkan nih awalnya sih tuh sebelumnya ada nilai saya yang di remet gitu kan, terus saya udah di remet, tapi ini masalahnya diomongin, ya udah saya tuh harus gimana gitu kan kalau nilainya udah di remet gini gitu. Oke, ada lagi yang mau berbagi? Belum nih. Ya gimana? Kalau gua tuh sebenarnya pas pertama kali beli springan kan pasti emak gua kan nanya aneh-aneh nih apaan kok tembakan kayak gini pasti ini. Maksudnya gua bilang aja, nanti kakak kan aku orang Tama bilangnya kan nanti paling ya inilah nanti ini saya tunjukin nih unit nyantai lah. Oke kan masih marah. Itu kalau bokap masih percaya sih alhamdulillah. Tapi untuk mempercayai kedua orang tua gue gampang sih, tau nggak? Jadi gue buka web KRS, kasih unjuk IP gue bagus, ya udah, boleh kan Sogokan ya, tapi ya gue buka kartu dari sini deh, ini gue buka kartu buat lu semua gitu ya. Gue main airsoft pun sebetulnya itu orang tua gue tidak mendukung 100%.
Gue main airsoft itu karena bokap awalnya sih. Gue main diajak bokap, bareng bokap dulu, makanya gue sama om itu gue kayak keponakan rame-rame gitu kan sebenarnya, karena gue dari kecil juga awal gue main tuh SMP. Sebenarnya bokap itu sangat mendukung hobi gue, tapi gue berbenturan dengan nyokap gue nih. Nyokap tuh apa ya? Ngapain sih lo kayak anak kecil aja main tartar? Bukannya kerja ya kan, kuliah yang bener gitu. Tapi kalau gue pribadi, gue menjadikan itu sebagai motivasi sebetulnya. Motivasi dan dendam beda tipis lah sebenarnya sih. Gue tunjukin kalau gue di hobi ini, gue bisa jadi something. Gue bisa membawa something. Bukan cuma untuk gue, tapi untuk orang-orang di sekitar gue. Itu sih yang akhirnya setelah gue tunjukin, gue bisa begini, gue bisa begini, gue bisa begini. Nah, akhirnya mereka ya udah gitu. Akhirnya ya ngasih kebebasan gitu kan. Dulu sempet bahkan waktu zaman awal gua airsoft belum seperti sekarang, itu nyokap paniknya kayak apa cuy, karena nama gue dulu ada di daftar pencarian orang, tau gak? Gue hampir diciduk cuy. Iya, waktu klarifikasi Airsofter Indonesia yang pertama tuh, yang dulu waktu awal akhirnya kita bikin klarifikasi kalau airsoft dan airgun itu berbeda, airsoft itu tidak berbahaya dan segala macam gitu. Dulu kan ya beritanya santer ya di TV ya, main airsoft ditangkap gitu kan, dan nggak seperti sekarang. Gila tuh. Tapi ya alhamdulillah, selama lu bisa membuktikan kalau lu bisa jadi something di hobi ini, Itu yang lu kata bisa bawa dituin- perubahan gitu. Yang dituin itu polisi itu tahun berapa Om? Eh, Sekitar kapan sih inget ya? yang Yang mana kata- nih? Kalau yang sekarang terakhir kan nomor 5 Enggak, tahun yang 2018. sebelum itu yang kata zaman-zaman Yang zaman-zaman masih panas itu di- Pak. Oh itu masih ini cuy, undang-undang darurat cuy. Oh, masih lama, itu udah lama banget deh. Gua klarifikasi tayang di net live waktu itu, net TV. Itu tim tindak di bawah aja. Gila kali ya. Gila. Ya, cuman thank you banget. Gue di backup sama Pak Setio waktu itu, Pak Setio Wasisto. Akhirnya ya udah clear gitu. Gue deg-degan juga, tapi nggak apa-apa lah demi airsoft kan. Ya ini udah Ini sekarang kalau boleh gue ngasih pesan buat lu semua. Ya gue kan tidak akan selamanya ada di hobi ini juga. Ya kita nggak tahu umur kan gitu. Karena nanti kan kedepannya lu semua nih yang akan lanjutin gitu. Kalau gue boleh titip sih, mungkin gue juga mewakili perasaan teman-teman di sana gitu. Bawalah kebaikan untuk airsoft di Indonesia gitu. Ya kayak Rauf bilang, semua orang pernah bikin salah ya di zaman dulu. Tapi kedepannya gue berpesan ke lu semua untuk jadilah lebih baik dari kita gitu. Jadilah lebih baik dari gue, jadilah lebih baik dari rekan-rekan seangkatan gue di airsoft gitu. Karena kan nanti kan airsoft kedepannya akan lu nih sebenarnya. Nah, kalau dari lu sendiri sebenarnya nih, untuk orang-orang yang lagi nonton ini, terlepas angkatan lu gitu, lu ada pesan-pesan nggak untuk mereka? ngapain? Sok lah, curahkan cuy perasaan lu. Apa ya? Ya terlepas dari ini ya, terlepas dari permasalahan. Biasanya orang-orang tuh ngeluhnya tuh apa sih, airsoft tuh sekarang kok mahal banget gitu. Nggak mau main spray gitu. Terus ada juga nih yang bilang apa sih main gel blaster gitu, pakai boba. Pakai boba. Pengennya airsoft gitu, gel blaster nggak berasa. Itu nggak masalah tuh, apapun unitnya, mau spring, mau air, gas, gel blaster ya, selama itu masih bisa dipakai sukir dan ya dalam tanda kutip aman lah ini, asal safety ada, Sesuai regulasi lah gitu. ya pokoknya itulah ini, pakai buat main. Mau terlepas mau dari FPS ya 200, 300, 400, 500 mungkin enggak ini ya. Jangan sih. Ya udahlah pokoknya jangan ini lah ya, pakai aja nggak apa-apa, pakai main aja. Ya karena gue juga nggak setuju sih dengan kalimat yang bilang ini airsoft mainan, ini airsoft beneran. Men, airsoft ya begini. Gitu. Airsoft ya airsoft. Ada yang mau ngasih pesan-pesan lagi?
Stop. Kalau gua tadi kan pasti banyak kayak stigma itu wibu tuh kayak dianggap rendahan di kalangan airsoft kan. Jadi Iya. kalau pesan gua tuh anggap aja wibu tuh seperti airsofter biasa gitu. Jadi jangan kayak nganggap ini wibu nih airsofter rendahan, jangan. Jadi anggap aja wibu tuh airsofter. Jadi ya kan sama-sama main airsoft tuh. Terlepas dengan anime-anime segala macam kan itu kayak hobi lain lah gitu. Jadi Iya. Itu jadi hobi-hobi kita juga. anggap aja tuh seekor atau seorang orang wibu itu kayak sama airsofter yang kayak kalian gitu, atau yang belum nonton, yang biasa yang nonton tuh airsoft yang kalangan atas, anggap aja wibu tuh airsoft biasa, ajak main atau ajak miltim atau ajak lomba atau ajak sukir bareng Kenalan gak sih? atau kenalan gitu. Ya kita juga friendly lah, kita juga berusaha walaupun kita di rumah ya toxic liatin nonton anime gitu-gitu kan, tapi kita kalau bisa di luar kita berusaha beradaptasi gitu lah, kayak kenal sama airsofter yang lebih tua, terus kayak walaupun airsofter lebih tua tuh kan nggak nyambung, kita berusaha nyambungin gitulah. Gini, gap gitu lah. Intinya kalian tuh nggak menutup nggak sih, misalnya kayak ya mungkin ada ya yang di luar yang mau membimbing kalian untuk jadi lebih ini dari sekarang. Kalau menurut saya sih ya, saya Nggak, sih justru kayak alhamdulillah gitu ya, kita ada mentor gitu. Jadi kita tuh ada kayak misalnya kreatif tuh kita ada lokomotif gitu. Yes. Ya karena gue pun dulu gue juga pernah muda, I was once young and stupid gitu. Dan gue pun ada mentornya juga sih, berguru sih. Mentor itu sangat diperlukan kayak Yes. misalnya buat airsofter tuh, kita pertama kan ada bilang wibu tuh yang kata asal nembak, dia kan pasti belum punya mentor kan, dia asal itu. Nah kalau misalnya kita tuh kayak punya mentor, contoh yang kayak kita pertama kenalan sama om di Benghazi gitu kan, Ya. kita pernah sikir, kita tanya-tanya airsofter tuh gimana om. Om Iwan Hulu ya? Iya, Om Iwan. Best regard, Shout Om out. Iwan. Kakak Eagle. Kakak EG 05 lah, paling legend the best. Sama kita kayak diedukasi gitu dari awal, kayak main airsoft gimana, terus rasain sikir air, terus habis itu sampai kita berdiskusi bikin, kalau air ini bosan ya mending cobalah springan gitu lah, Ya. biar lebih berbaur gitu lah daripada dari yang tua sampai muda. Jadi kita tuh mentor itu penting lah buat airsoft gitu lah. Alright, cakep. Ada lagi yang mau pesan-pesan? Kalau untuk buat newbie atau newbie seperti kita nih yang baru awal, kalau bisa sih jangan samain pergaulan yang ada di pergaulan wibu lu nih misalkan nih, jangan samain sama yang di sini. Mesok. Karena kita gimana ya, ya pergaulan antara yang seumur sama yang om itu beda. Kadang Yeah. saya ngeliat itu, saya jujur aja kayak Even airsoft seumur muda. kalau beda circle aja beda nggak sih? Iya. Kayak airsoft muda gitu seumuran saya gitu kan, baru main, kayak kebanyakan ya seumuran saya itu kayak kurang akhlak. Iya. Ada yang ngomong sama om gini lah, ada yang suka nyari drama lah. Ada yang ngegas. Heeh. Terus yang buat seniornya juga, kalau untuk menghadapi newbie yang masih newbie, jangan terlalu keras, bimbing lah, karena juga newbie juga kadang cari main, misalkan selama dia nyolot kayak misalkan Masih nanya salah baik-baik. nyebut senjata gitu kan, salah nyebut Jarinya senjata. kalau foto masih nakal. Jadi foto nakal. Ya kita harusnya bimbing lah. Oh ini harusnya begini nih, etikanya begini, jangan digasin karena mereka juga nggak tahu kan si newbie. Jadi kalau misalkan mereka matang gas atau dibully, kadang ada yang di SS lah. Oh ini orang gini diajakin jadi meme lah gitu. Orang itu bakal jadi gak mau masuk ke airsoft. Jadi mereka menganggap wah ini airsoft gini banget sih. Iya sama Keras kayak banget sih, itu gitu. yang orang bilang wibu lu toksik banget, sama aja. Jadi Apalagi kayak yang lagi impresian kan. iya. Gitu-gitu. Hidup emang gak jauh dari drama ya. Ya, begitulah bumbunya. bisa dihindari tapi orang hobi Hobi masuk. Lu juga sih kadang-kadang. Ya kayak misalnya ada lobang, ada tulisan jangan dilihat, orang pasti penasaran, lihat gak? Pas udah lihat diceplokin. Oke, kalau lu gimana? Udah cukup. Nggak ada nih Nggak ada, pesan-pesan nggak nih. Unek-unek mungkin, Asal orang tua mungkin. Iya. Biasanya dia nih yang ini. Udah bisa. Udah lah ya. Oke, cuy. Berhubung cuacanya bentar lagi basah nih. Daripada ntar ke rumah masuk angin kan. Oke, kurang lebih segitu aja episode kali ini bareng sama sahabat-sahabat gua ini, adik-adik gue juga gitu ya. Makasih banget buat lo yang udah nonton sampai habis.
buat udah yang nge-like, subscribe, komen, apalagi nge-share. Makasih banget loh. Anyhow, pesannya tadi satu ya. Intinya kalau lu nggak kenal, lu nggak mencoba kenal lebih dekat, lu nggak akan tahu nih dalamnya mereka kayak gimana gitu. Jadi jangan cuma di dunia maya lah. Ajaklah sukir bareng, ajak ngobrol gitu ya sih kan. Iya. Enak kan kalau kayak gini kan? Kita sering ada yang sukir kok. Ajak ngopi. Ajak ngopi, jangan kabur kalau diajak ngopi. Jangan mikir aneh-aneh Anda juga ya gitu. Ini pesannya gue netral, vice versa buat yang tua, buat yang muda. Oke cuy, segitu aja episode kali ini. Tungguin episode bacotan omuk berikutnya, masih barengan sama gue Emir Cesario, dan masih akan ngebahas berbagai hal menarik seputar dunia airsoft gun. Akhir kata, Emir undur diri, Rauf. Katan. Amar Imas Ali dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.